Menanggapi video yang beredar mengatasnamakan Ranting Gerindra, Kecamatan Majenang, mendeklarasikan dukungannya ke calon lain, Syamsul Ami. Sementara Partai Gerindra telah mengusung calon bupati dan wakilnya, Aldin Muri dan Vicky Feranita Yudaseka Vicky Shu, di konstelasi Pilkada November 2024. Ketua DPC Gerindra Cilacap selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Suyatno SH mengatakan akan menindak tegas kader partai yang tidak patuh dengan aturan dan keputusan partai. DPC akan langsung memecat kader yang belot tanpa menunggu perintah dari DPP, ungkap Suyatno kepada media, Kamis 12 September 2024. Suyatno juga menyampaikan kenapa harus memilih pasangan calon Bupati Awaludin Muri dan Vicky Shu yang sudah berpengalaman terbukti kinerjanya mengabdi pada Cilacap dari bawah dan jelas programnya. Akan sangat apik. Awaludin, pengalaman di tata kelola pemerintahan berkolaborasi dengan Vicky Shu yang rekam jejaknya sebagai artis yang akan concern membawa Cilacap maju di bidang UMKM serta bidang lainnya. Tak hanya di tingkat kabupaten, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Pak Suyatno Sarjana Hukum akan dilantik. Sebentar lagi akan dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Mohon doanya kepada teman-teman. Ya. Pak, terkait dengan beredar video Ranting Gerindra Majenang mendeklarasikan dukungannya kepada calon lain, ini dari Pak Ketua sendiri bagaimana? Ya, saya menganggap itu bagian dari manuver politik lawan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Ranting itu sudah kita cek. Begitu saya mendapatkan video itu langsung kita cek. Apa benar orangnya, Ranting kita apa betul? Ternyata tidak ada satupun yang masuk di struktural. Dan saya anggap itu berita bohong ya. Karena kalau Gerindra terbiasa tegak lurus atau komando, apa yang diinstruksikan oleh partai selalu oleh kader-kader kami langsung intent untuk melaksanakan instruksi tersebut. Terhadap apa yang dilakukan teman-teman yang mengatasnamakan Ranting, saya kira semua orang bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Videonya itu dari jauh, kemudian tidak menyatakan namanya siapa. Ya orang lain, orang jalan terus ditarik untuk menyatakan kamu ngaku kayak gini bisa saja. Tapi yang jelas kalau kami struktural Gerindra dari tingkatan DPC, PAC, Ranting, anak Ranting, termasuk sayap-sayap Partai Gerindra, itu selalu tegak lurus kepada instruksi partai. Kalaupun ada kader kami yang membelot atau tidak mengindahkan instruksi-instruksi kami ataupun pindah jalur ke selain instruksi partai, pasti kami akan berikan sanksi. Karena apa? Kita partainya Pak Prabowo terbiasa disiplin keras hampir seperti militer. Maka dari itu saya kira apa yang dilakukan teman-teman dalam videonya itu tidak berpengaruh sama sekali buat kita. Pak, dengan kader yang tidak mematuhi aturan atau perintah dari satu komando dari Partai Gerindra itu diberi sanksi atau konsekuensinya. Konsekuensi terberat itu apa, Pak? Ya otomatis pemecatan dari partai. Tapi selama ini kami tidak pernah melakukan itu karena memang selama ini kalau memang kader asli yang memang dia masih menjadi kepengurusan maupun kader kami tidak akan mungkin melakukan itu. Saya kira itu hanya manuver dari pihak lain saja lah. Biasalah, ini lagi marak seperti itu. Tapi kalaupun betul harusnya gentle. Nama saya ini, saya Ranting desa ini, kemudian saya siap mendukung calon yang bukan dari calon Partai Gerindra, itu gentle. Nah ini kan udah saya Ranting Gerindra, kan Ranting Gerindra banyak, 284 kali 11 orang, itu banyak kan.
Jadi apa yang dilakukan saya kira itu berita-berita bohong lah, orang-orang iseng yang sengaja mencampur adukan kepentingan-kepentingan pribadi masuk ke dalam kepentingan politik. Kita kondusif, kita selama ini tetap pede bahwa konstelasi politik yang akan terjadi hasilnya pasti kita akan menang. Awaludin Vicky. Pak, dengan pelanggaran tersebut atau apakah keputusan yang diambil itu langsung dari DPC atau menunggu dari DPP, Pak? Informasinya langsung DPC bertindak. Saya kira ini hal sepele lah, buat saya hal sepele karena itu belum tentu orang kita juga. Ada yang memang bekas ranting, itu ada salah satunya. Tadi tidak semuanya juga orang-orang Gerindra juga. Itu ada banyak yang anggota Ormas juga, itu saya lihat juga. Ya, maka dari itu saya persilakan, itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kalau memang betul-betul bukan ranting ya jangan ngomong ranting kan ya. Saya kira itu, Mbak. Pak, untuk menjaga soliditas kader partai, semua kader partai Gerindra dari Pak Suyanto sendiri ini memberikan himbauan atau kepada kadernya bagaimana? Saya kira untuk seluruh kader kami Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, yang pertama adalah tegak lurus satu komando, harus sesuai instruksi partai, karena kita akan punya presiden, ketua umum kita akan menjadi presiden. Tentu saja ini menjadikan kebanggaan kita, dan memang cita-cita kita untuk mendudukan Pak Prabowo dari mulai 2014 sampai sekarang ini baru terlaksana. Nah, kita lagi berbangga hati, penuh kepedean bahwa 2024 akan menjadi kemenangan kita, baik Pilpres, Pileg, kemudian Pilgub dan Pilbupati itu akan menjadi kemenangan di pihak kita, insya Allah. Nah, kemudian kepada kader, kalaupun ada yang kesana sini ya, misalkan masih terjadi seperti itu, saya ingatkan. Kita kembali kepada grup kita masing-masing, karena jalur kita adalah partai politik Partai Gerindra. Saya kira Partai Gerindra tidak ada konflik internal apa-apa di dalamnya, sehingga kita cukup kondusif. Itu bisa dilihat ya. Kalau untuk partai lain kan mungkin banyak manuver, dan itu orangnya juga ada pergolakan-pergolakan yang sebetulnya kita hanya melihat tapi tidak ikut campur di dalamnya. Tetapi Gerindra tetap solid sampai dengan ini satu komando, yaitu dukungan kepada Pak Awaludin dan Mbak Vicky Su. Pak, untuk target pemenangan sendiri, Pak, pemenangan Pak Awaludin Vicky Su di pemilihan pilkada Kabupaten Cilacap. Nah, ini rame kalau Cilacap karena ada 4 pasang, baru pertama kali Cilacap ada timbul 4 pasang, itu dari berbagai macam profesi ya. Ini menarik sekali, tapi alhamdulillah semakin kesana kepedean kami semakin besar bahwa final akhir bahwa hasil pemilu ini tetap jago kami, yaitu Pak Awaludin Vicky yang akan memenangkan pertarungan. Kenapa bisa sedemikian pedenya? Dasarnya adalah semua hitung-hitungan kami, kemudian melihat calon lawan-lawan yang akan bertarung di pilkada nanti. Tentu saja kita punya hitungan. Gerindra merekrut Pak Awaludin bukan asal merekrut karena kita senang kepada Awaludin, tetapi tentu saja dengan perhitungan yang matang. Kenapa Mbak Vicky Su yang akan mendampingi? Tentu saja ini menjadi pertimbangan khusus, kolaborasi antara Pak Awaludin dan Vicky. Pak Awaludin seorang birokrasi yang cukup pengalaman, dari mulai dia lulus dari STPDN sampai dengan jadi PJ Bupati, itu sudah, apalagi gelar beliau AP, ahli pemerintahan. Kemudian kolaborasinya orang seni, yang walaupun beliau sarjana politik, tetapi notabene adalah Mbak Vicky orang seni. Kolaborasi ini cukup bagus, karena kalau itu diterapkan di Kabupaten Cilacap saya kira bagus. Dan basis-basis massa saya kira mereka sudah punya basis massa masing-masing, sehingga pertimbangan dan perhitungan kami bahwa insya Allah
2024 pemilu yang akan datang, kita insya Allah tetap akan memenangkan pertarungan ini. Dilihat dari para rival-rival kami. Target suara berapa persen, Pak? Ya, kita target, karena kita belum detail hitung ya, karena kita masih menghitung detail per wilayah dulu ini. Kita lagi menggalang kekuatan, monitor kekuatan per wilayah. Nanti insya Allah kita punya hitungan yang pasti kemenangan kita berapa persen. Biasanya yang sudah terjadi, yang kita terapkan di pemilu kemarin, legislatif dan pilpres, itu tepat sasaran, artinya tepat sesuai dengan prediksi kami. Saya kira masyarakat tunggu sajalah, karena kemenangan di depan mata kita akan terbuka lebar, dan insya Allah bupati dan wakil bupati dari calon kita yang akan memenangkan pemilu tersebut. Sampaikan kepada masyarakat, Pak, terkait dengan kenapa harus memilih Awaludin Fikizu? Ya, kepada warga masyarakat saya sarankan, pertama adalah manfaatkan suara Anda dengan baik. Tidak boleh golput, harus ada salah satu yang dipilih. Tidak boleh golput alias tidak milih. Itu yang pertama. Yang gunakan hak suara kita dengan baik, karena itu akan mempengaruhi dari hasil pemilihan itu. Yang kedua, Pak Awal itu orang baik. Walaupun beliau bukan asli Cilacap, apa yang digambar-gambarkan bukan asli Cilacap, betul. Tetapi separuh hidupnya beliau sudah mengabdikan diri sebagai orang Cilacap dan menjadi pejabat di Kabupaten Cilacap. Kalau Mbak Fikizu itu walaupun sekarang beliau lebih sering di Jakarta karena beliau artis, tetapi beliau adalah orang Cilacap asli, kelahiran asli Cilacap, dan bisa ngapak seperti saya dan panjenengan semua. Jadi ini kolaborasi ini saya kira cukup bagus untuk dipasangkan menjadi calon pemimpin di Kabupaten Cilacap. Siap, Pak. Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Yatno. Assalamualaikum.